Shalom, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan mengikuti acara berkat hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Kita bersyukur bahwa kasih dan berkat Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau menikmati berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih lagi pada saat ini, kami menyediakan diri kami untuk mengikuti acara, untuk menonton, bahkan untuk menyaksikan acara berkat hari ini. Kami percaya bahwa acara ini memberkati banyak orang, memberkati kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan membawa kami memahami bagaimana cara hidup kami, bahkan bagaimana kami memandang kepada kemuliaan dan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu dan berdoa. Amin. Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 di bawah judul Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur pasal 24 ayat 7 dan sampai ayat yang ke-10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, apa hubungan gerak tubuh seseorang dengan kondisi psikisnya? Perhatikan pada saat seseorang sedang dirundung kesedihan atau pergumulan permasalahan ia alami dan rasakan, ia terlihat seperti menunduk seperti ini. Mengapa? Begitulah cara kerja pikiran kita. Ketika kita mengalami pergumulan dan masalah, pikiran kemudian mengaitkannya dengan gerak tubuh kita, sehingga memperlihatkan apa yang kita alami dan kita rasakan. Gerakan tubuh itu seringkali mencerminkan kondisi hati dan pikiran kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, nas yang saya bacakan untuk kita pada hari ini dari Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 ini adalah memperlihatkan tentang gerak tubuh orang-orang Israel yang mereka pakai di dalam ibadah-ibadah mereka. Gerakan tangan, gerakan kaki, tubuh dan juga kepala yang mereka pakai ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Gerakan tubuh tersebut dikaitkan dengan ungkapan perasaan mereka terhadap Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Angkatlah kepalamu, memperlihatkan bagaimana sikap dari orang-orang Israel
menyambut kedatangan Tuhan ketika mereka beribadah. Ketika mereka mengangkat, menegadahkan kepala mereka, memandang kepada kemuliaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, maka itu yang memperlihatkan tanda hormat mereka, tanda kasih mereka, tanda penghormatan mereka terhadap Tuhan yang mereka sembah, mereka puji dan mereka muliakan. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali ketika pergumulan permasalahan kita alami, kita tertunduk lesu dan kemudian katakan, Tuhan, tolong kami. Tuhan, berilah jalan keluar untuk masalah ini. Tuhan, tolong beri kekuatan kepada kami. Itu saat kita mengalami masalah dan pergumulan. Tidak cukup hanya kita meneteskan air mata ketika kita bergumul. Seringkali kita berkeluh kepada Tuhan, sembari mengatakan, Tuhan tolong kami. Dan sikap seperti itu memberikan kepada kita kesempatan untuk memohon kemurahan Tuhan, menyatakan berkatnya atas kita, pertolongan Tuhan atas kita. Tapi ketika hati kita riang gembira, bagaimana kita memandang kepada Tuhan? Tuhan, terima kasih. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas berkat-Mu hari ini. Itu memberikan kesempatan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, untuk mengungkapkan apa yang kita alami dan kita rasakan dalam hari-hari kehidupan kita. Maka nas hari ini, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memberikan pembelajaran kepada kita bahwa pergumulan hidup dapat saja mengaburkan fokus hidup kita kepada Tuhan. Permasalahan kita bisa saja membuat kita kemudian tertunduk memohon kemurahan Tuhan dinyatakan atas kita. Namun di satu sisi, firman Tuhan hari ini mau katakan bahwa sungguh ketika kita merasa bahwa kita tidak mampu lagi, tidak apa-apa kita mau katakan, Tuhan, aku tidak mampu lagi. Oleh karena itu kekuatan Tuhan yang topang. Ketika kita mengalami sukacita, anak-anak kita berhasil, anak-anak kita lulus kuliah, anak-anak kita lulus sekolah, anak-anak kita naik tingkat, atau ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersyukur dalam pertambahan usia kelahiran kita maupun usia pernikahan kita. Di sana kita kemudian katakan, Bapa, terima kasih, sembari bertepuk tangan memuji dan memuliakan Tuhan. Sikap hati kita terpancar dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Perasaan kita, apa yang kita alami dan kita rasakan itu membawa kita untuk terus-menerus datang kepada Tuhan. Hati kita senang atau hati kita sedih, itu mencerminkan bahwa sungguh kepada siapa kita terus menggantungkan harapan kita, kepada siapa kita berbagi sukacita, kepada siapa kita bersyukur atas setiap anugerah Tuhan untuk kehidupan kita. Hanya kepada Tuhan yang memberi kehidupan kepada kita. Tuhan memberkati kita, dan biarlah firman Tuhan hari ini, sikap hati, sikap hidup, gerak tubuh orang-orang Israel yang ada dalam nas hari ini mau mengingatkan kita bagaimana sikap hidup kita, sikap hati kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, bahkan berharap kepada Tuhan, sehingga apa yang kita alami dan rasakan itu boleh kita ungkapkan kepada Dia yang tahu segala sesuatu, bahkan mampu lakukan segala sesuatu bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.